Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Nafis. Saya akan menjelaskan salah satu studi kasus korosi pada stainless steel expansion joint. Jadi sumber jurnalnya ini saya ambil dari Gomes da Silva tahun 2019 yang berjudul Stress Corrosion of an Authentic Stainless Steel Expansion Joint, a Case Study, dari jurnal Engineering Failure Analysis volume ke-97. Jadi expansion joint itu adalah sambungan pada sistem pemipaan, di mana apabila sistem tersebut terpengaruh oleh thermal, maka sistem pemipaan bisa jadi mengalami penambahan dimensi. Nah, untuk menghilangkan penambahan dimensi tersebut, kita membutuhkan suatu expansion joint seperti gambar berikut. Expansion joint ini fungsinya dia menampung stres yang timbul akibat pengaruh thermal tersebut, sehingga tidak menambah dimensi pada sistem pemipaan tersebut. Nah, berikut adalah dimensi dari expansion joint yang kita gunakan, di mana bahannya dari stainless steel IC 304. Jadi stainless steel ini terdiri dari stainless steel expansion joint ini terdiri dari dua material. Yang pertama adalah pipa polos atau pipa plain, itu yang dalamnya, dan yang kedua ada expansion joint-nya yang melengkungnya. Jadi kedua pipa tersebut secara selang-seling dilas menggunakan las TIG. Jadi tujuan penelitian ini tuh untuk menganalisis akar penyebab kegagalan sebuah sampel stainless steel expansion joint yang dibongkar dengan menggunakan pemeriksaan visual dan analisis metalografi menggunakan teknik seperti SEM atau scanning electron microscopy dan chemical analysis. Lalu berdasarkan visual inspection material dari sampel yang kita ambil, pada permukaan bagian dalam expansion joint ini mengalami banyak pitting corrosion. Lalu yang kedua, bagian luarnya kita lihat pada gambar 3, di situ ada bagian weld atau bekas weldingnya. Dia juga yang luarnya mengalami korosi lokal. Lalu di dalamnya juga banyak timbul lokalis corrosion. Namun ini tidak terjadi di bagian yang di weld saja. Oleh karena itu, kita mengambil dua sampel, dari sampel yang expansion joint yang baru dan yang sudah bekas. Nah, keduanya ini memiliki kemiripan yang sama. Yang pertama, pada bagian yang di weld, bagian dalamnya dan luarnya itu mengalami korosi lokal juga. Lalu, pada bagian muka lawan dari si bagian yang dilas itu sama, dia mengalami korosi hampir keseluruhan. Jadi kita bisa asumsi bahwa ada kemungkinan bahwa penyebab korosi ini di saat proses manufaktur. Lalu akan kita bahas kenapa korosi itu dapat terjadi. Jadi dari karakteristik mikrostruktur, untuk membuktikan asumsi yang tadi, bahwa terjadi kesalahan produksi atau cacat produk, maka dilakukan analisa mikrostruktur. Jadi diperlihatkan pada gambar 5 nanti, itu menampilkan hasil SEM terhadap bagian dalam expansion joint dan smooth tube-nya. Jadi dapat dilihat bahwa expansion joint memiliki jumlah volume martensit yang lebih besar dibanding smooth tube. Kemudian pada gambar 6 nanti menunjukkan hasil SEM pada bagian outlet dari extension pipe yang terlihat martensit dan batas bulirnya dari austentitnya. Dapat dilihat juga bahwa material memiliki bulir yang tidak homogen. Itu menandakan bahwa material telah mengalami proses pembentukan logam. Untuk memastikan bahwa terjadi deformasi martensit, maka dilakukan pengukuran EBSD atau Electron Backscatter Diffraction. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 7 nanti. Lalu menurut Brian and Ritter, strain atau regangan yang terinduksi pada martensit pada IC 304 stainless steel memiliki sifat selain meningkatkan mechanical strength dari baja, juga dapat menimbulkan efek buruk, yaitu sensitisasi. Sensitisasi itu adalah proses terbentuknya senyawa karbida pada batas bulir. Mereka menyatakan bahwa martensit adalah tempat nukleasi karbid. Nukleasi ini tempat terbentuk awalnya karbida karena struktur BBC-nya.
sehingga kromium dan karbon berdifusi lebih sering dibanding pada struktur FCC dari austentit. Terlebih lagi pada martensit, kelarutan atau solubility dari karbon lebih rendah dibanding di austentit, sehingga mendukung terbentuknya kromium karbida. Ini yang contoh yang gambar 5, 6, dan 7 tadi. Yang gambar 5 ini ada hasil SEM dari bagian dalam si extension join. Lalu yang gambar 6, ini ada hasil SEM dari bagian outletnya atau bagian paling ujung di kiri atau kanannya. Lalu gambar 7 ada hasil EBSD dari bagian dalam expansion join yang baru. Jadi kita lihat dari expansion join yang baru saja, dia kandungan iron BCC-nya 40,5% dan iron FCC-nya 59,1%. Lalu berikutnya ada gambar 8 hasil mikrograf dari bagian yang di las, yang bagian welding tadi. Jadi pada gambar 8 ini menunjukkan hasil mikrograf dari lapisan bagian yang di las. Lalu terlihat bahwa ada beberapa crack yang mengindikasi bahwa terjadi intergranular corrosion akibat terbentuknya karbit di batas bulir atau kontur bulir saat proses pengelasan. Pada authentic stainless steel, intergranular corrosion adalah hasil sinisitasi pada baja tersebut. Ketika baja tersebut melewati proses sinisitasi, maksud saya melewati proses termal pada temperatur 425 derajat sampai 900 derajat, seperti dalam proses pengelasan, kromium karbid dapat terbentuk pada batas bulir, sehingga menguras bagian sekitar dari elemen tersebut, membuat daerah tersebut rentan terhadap korosi. Korosi jenis ini umum terjadi pada stainless steel dengan kandungan karbon lebih dari 0,03% W per W atau weight per weight, atau ketika dia tidak memiliki elemen karbon seperti niobium, vanadium, dan titanium. Lalu pada gambar 9, ini juga menunjukkan crack dan cavities yang terputus atau discontinue sepanjang bagian dalam extension joint. Crack tersebut menunjukkan bahwa material tersebut memiliki residual stress. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa crack yang bersumber dari cavities menandakan bahwa material tersebut mengalami kondisi yang buruk. Cavity atau pits ini adalah daerah konsentrasi tegangan. Lalu ada gambar 10. Gambar 10 itu memperlihatkan potongan lurus dari bagian dalam extension joint. Diperlihatkan bahwa terdapat kemunculan pit dan crack. Pit dan crack sepanjang bagian dalam extension joint merupakan pemicu tumbuhnya residual stress, sehingga stres pada bagian pit lebih besar daripada stres pada aliran material. Apabila extension joint mengalami tegangan tarik dari sistem, maka nukleasi akan timbul, kemudian disusul dengan perambatannya, menyebabkan kegagalan fungsi material. Kehadiran pits dan crack pada bagian extension joint menunjukkan bahwa pit dan crack telah timbul dari sebelum alat tersebut ada di sistem pemipaan atau duct. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil analisa stainless steel extension joint membuktikan bahwa proses pembersihan yang tidak bersih pada extension joint, ini maksudnya pada proses manufaktur ya, sehingga menyebabkan terbentuknya cavities dan pits. Ketika proses manufaktur, instalasi hingga pengiriman itu biasanya baru terbentuk tuh setelah melewati masa manufaktur, instalasi hingga pengiriman. Jadi bisa jadi masalah pits ini timbul saat momen pengiriman. Jadi proses manufaktur extension joint menyebabkan terbentuknya martensit yang diikuti dengan terjadinya deformasi dan timbulnya residual stress. Tegangan yang terjadi akibat dari struktur martensit mengakibatkan nukleasi crack. Nukleasi crack ini dapat berupa pits atau cavities. Crack tersebut membuat corrosion resisten dari material berkurang. Terima kasih.